Keterampilan berbahasa. Pengertian bahasa diambil dari pemahaman dalam ilmu linguistik. Bahasa diartikan sebagai alat komunikasi yang melaluinya pesan dapat tersampaikan. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara bahasa dan alat komunikasi lainnya. Hal ini berkaitan dengan medianya. Sebagai contoh, dalam tulisan, yang menjadi media adalah simbol-simbol tertulis dan dalam isyarat. Medianya adalah gerakan tubuh. Adapun dalam bahasa, media yang digunakan untuk berkomunikasi adalah bunyi-bunyi, ujaran yang dihasilkan oleh alat organ manusia. Definisi keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa merupakan sarana dalam berkomunikasi. Tingkat ataupun kualitas keterampilan berbahasa setiap orang berbeda-beda. Ada yang memiliki keterampilan berbahasa yang optimal, sehingga setiap tujuan komunikasinya dapat mudah tercapai. Namun, ada pula orang yang sangat lemah tingkat keterampilan berbahasanya, sehingga menimbulkan salah pengertian dalam berkomunikasi. Oleh karena itu, apakah sebenarnya keterampilan berbahasa itu? Pada kehidupan bermasyarakat, hubungan antara anggota-anggota masyarakat dalam masyarakat tersebut dilakukan dengan cara berkomunikasi. Keterampilan berbahasa merupakan kemampuan dalam berbahasa pada masyarakat. Seseorang dikatakan memiliki keterampilan berbahasa dalam posisi sebagai pengirim pesan jika dalam proses encoding ia terampil memilih bentuk-bentuk bahasa yang tepat sesuai dengan konteks komunikasi. Kemudian ia dikatakan memiliki keterampilan berbahasa dalam posisi sebagai penerima pesan jika dalam proses decoding ia mampu mengubah bentuk-bentuk bahasa yang diterimanya melalui proses komunikasi tersebut. Proses encoding dan decoding akan didukung dengan kemampuan seseorang dalam penguasaan keterampilan berbahasa. Keterampilan dalam belajar bahasa meliputi 4 hal, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Aspek-aspek keterampilan berbahasa meliputi keterampilan menyimak. Menyimak adalah keterampilan yang paling mendasar. Setiap orang melakukan kegiatan menyimak, mulai dari mendengarkan berita, cerita, dan yang lainnya. Jadi, keterampilan menyimak adalah keterampilan memahami bahasa lisan yang bersifat reseptif. Dengan demikian, di sini berarti tidak sekedar mendengarkan bunyi-bunyi bahasa, melainkan sekaligus memahaminya. Kedua, keterampilan membaca. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang disampaikan penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Menurut Henry, keterampilan membaca adalah keterampilan reseptif bahasa tulis. Keterampilan membaca dapat dikembangkan secara mandiri, terpisah dari keterampilan mendengar dan berbicara. Tetapi, pada masyarakat yang memiliki tradisi literasi yang telah berkembang, seringkali keterampilan membaca dikembangkan secara terintegrasi dengan keterampilan menyimak dan berbicara. Ketiga, keterampilan berbicara. Nah, keterampilan berbicara yaitu suatu proses kegiatan mengucapkan huruf menjadi kalimat dengan menggunakan alat ucap untuk menyampaikan pikiran atau gagasan sehingga menimbulkan bunyi, ujaran, atau suara. Jadi pada intinya, untuk bisa menjadi seseorang pembicara yang baik, harus dapat memberikan kesan yang baik kepada pendengarnya. Maka diperlukan kesiapan yang matang. Melatih kemampuan berbicara dapat dilakukan dari lingkup yang sangat sederhana,
Dimulai dengan membiasakan diri untuk berbicara di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keempat, keterampilan menulis. Menulis adalah menuangkan ide-ide ke dalam bentuk tulisan sehingga menimbulkan sebuah keindahan atau estetika. Pada dasarnya, menulis dan berbicara sangat berkaitan erat karena keduanya sama-sama merupakan cara untuk mengekspresikan makna atau arti. Jadi, menulis merupakan kegiatan-kegiatan berbahasa yang bersifat reseptif. Menulis bertujuan untuk menyampaikan gagasan, perasaan, atau informasi dalam bentuk tulisan. Dalam menuangkan gagasan melalui kegiatan menulis, terdapat 3 tahapan yang wajib dilakukan oleh penulis, yaitu perencanaan, penulisan, dan revisi. Ketika seseorang penulis akan menyusun perencanaan mengenai apa yang hendak ditulisnya, seringkali dibutuhkan banyak informasi untuk bahan tulisannya itu. Oleh karena itu, salah satu cara menghimpun informasi dilakukan melalui aktivitas membaca. Oleh karenanya, keterampilan menulis sangat didukung oleh keterampilan membaca. Kemudian kita akan berlanjut ke manfaat keterampilan berbahasa ini apa sih? Nah, jadi manfaat keterampilan berbahasa banyak manfaatnya, yaitu 1. Mempermudah menyampaikan informasi. Jika kita memiliki keterampilan dalam berbahasa, maka dengan mudah kita akan untuk berkomunikasi, kita akan lebih memiliki kemampuan, dan orang yang mendengar pun akan paham dengan apa yang kita bicarakan atau yang kita katakan. Kedua, memperlancar proses komunikasi. Dalam berkomunikasi, kita dibutuhkan untuk mengungkapkan atau menyampaikan kata-kata apa yang kita pikirkan dan apa yang kita ingin katakan sesuai dengan komunikasi yang baik. Maka dari itu kita harus memiliki keterampilan dalam berbahasa ini. 3. Menambah tingkat kepercayaan. Pada manfaat yang ketiga ini, dapat kita simpulkan bahwa bila memiliki keterampilan berbahasa yang baik, maka kita mendapatkan nilai tambah atau juga kita akan dapat menambahkan tingkat kepercayaan diri kita karena memiliki kemampuan yang mungkin orang lain tidak miliki. Dan keterampilan berbahasa ini tidaklah mudah karena ada namanya keterampilan berbahasa dengan bahasa asing, bahasa negara lain. Contohnya adalah memiliki keterampilan berbahasa Inggris, berbahasa Rusia. Itu sudah banyak diajarkan atau dipelajari oleh anak-anak Indonesia. Jadi menurutmu pentingkah kita untuk belajar keterampilan berbahasa? Sepenting apakah keterampilan berbahasa ini? Karena menurutku keterampilan berbahasa sangatlah penting. Seperti apa yang telah saya jelaskan tadi, bahwa jika kita memiliki keterampilan berbahasa, kita akan mendapatkan nilai tambah pada diri kita dan lebih percaya diri akan kemampuan yang kita miliki dan akan terus menambah pembelajaran karena kita tidak puas dari titik ini saja. Keterampilan bahasa sangatlah penting, apalagi memiliki keterampilan berbahasa bahasa negara lain. Pada masyarakat, pada penerapannya kita akan mendapatkan posisi yang baik karena kita memiliki kemampuan itu. Oleh karena itu, kalian harus belajar terus tentang keterampilan berbahasa, melanjutkan
apa yang telah kamu miliki. Kemampuan yang ada pada dirimu harus terus diasah lagi. Dalam keterampilan berbahasa misalnya, kamu sudah bisa belajar keterampilan berbahasa Inggris, namun dalam penerapannya kamu kurang, maka lakukanlah penerapan berbahasa Inggris itu. Dan atau jika kalian sudah menerapkan keterampilan kalian dalam berbahasa Inggris, lanjutkanlah untuk belajar keterampilan berbahasa lainnya. Dan bagi kalian yang belum sampai di sana, tidak apa-apa, kita belajarkan saja keterampilan berbahasa dasarnya, seperti yang membaca, menulis, yang lainnya itu. Terima kasih.